Kita sering juga mendapat laporan kapalnya mereka ditenggelamkan. Ditenggelamkan? Iya, sampai kapal ditenggelamkan. Mereka dikejar-kejar di perbatasan di Pulau Kalimantan antara Indonesia. Begitu juga di Kepulauan Riau, Batam, Tanjung Balai Karimun. Ini mau nyebrang ke Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Michael Jackson, tuan rumah Omongan Podcast, dan kawan saya Said Bajuri. Baik, hari ini kita bahas sesuatu yang kemarin agak rame. rame, membuat kita berduka, makanya kita pakai baju hitam. Iya. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban penembakan teman-teman kita pekerja migran Indonesia di perairan Riau Iya, yang terjadi akhir Januari lalu. betul. Dan kita akan membahas ini. Tentu kita sudah mengundang orang yang cukup kompeten bicara soal ini. Senior saya, abang kita semua, pengamat paling kritis. Beliau adalah saudara Astiltan, Direktur Eksekutif. Selamat datang, Bang. Terima kasih, selamat datang. Selamat datang, Bib. Terima kasih, Bib, atas undangnya, Bung Miguel. Jadi sudah tahu topik kita hari ini kan? Kita akan membahas soal Malaysia dan terutama kejadian kemarin ya. Beb, langsung Beb. Malaysia khusus. Tapi ini buat kan gitu, bukan di Malaysia aja, Mas. Iya, Betul. Di Saudi, di Taiwan, di Hong Kong. Betul. Tapi untuk pertama Malaysia dulu. Siap. Karena masih banyak pertanyaan nih, Bang. Oke, Bib. Pertama di Arab Saudi juga, ntar ada pengen tanya sedikit-sedikit aja. Cuma yang pertama masalah yang di Malaysia. Iya, Bib. Ini menurut Bang Anjel gimana, Bang? Menurut ente, Bang? Soal kejadian kemarin. Kejadian kemarin, penembakan yang katanya Malaysia katanya ditembak duluan sama orang-orang kita. Sepertinya kan nggak mungkin, Bang. Jadi gini, Bib. Kami dari Migrant Watch ya, memandang persoalan ini dari kejadian-kejadian kemarin atau sebelum-sebelumnya. Tragedi ini sering berulang, Bib. Ya. Bukan pertama kali ya. Bukan pertama kali. Kita sering juga mendapat laporan kapalnya mereka ditenggelamkan. Ditenggelamkan? Iya, sampai kapal ditenggelamkan. Mereka dikejar-kejar di perbatasan di Pulau Kalimantan antara Indonesia. Begitu juga di Kepulauan Riau, Batam, Tanjung Balai Karimun. Ini mau nyebrang ke Johor Baru nih. Jadi kan Malaysia itu ada dua. Malaysia Barat, Malaysia Timur. Betul. Dan kasusnya bersama. Nah, ini sebuah tragedi kemanusiaan yang terus berulang. Ketika tragedi kemanusiaan tersebut, apakah kita selalu sibuk menyikapi itu terus? Satu sisi kita prihatin, maka saya sebut tragedi kemanusiaan. Ya. Ada unsur semacam kejahatan kemanusiaan di sini, seperti pelanggaran HAM. Tapi kalau kita terlalu reaksioner menyikapi peristiwa kemarin, kita terus terjebak sebagai pemadam kebakaran. Tidak melihatnya secara komprehensif, secara holistik. Betul. Apa penyebab sebenarnya? Jadi, kalau kita terus ribut persoalan-persoalan ini terus, ini tidak akan selesai. Ya. Makanya saya menulis atau mengeluarkan pernyataan keras terhadap menyikapi ini. Sampai kiamat pun akan terjadi terus. Kejadian ini ya. Dan negara baik Indonesia maupun Malaysia jangan seperti pemadam kebakaran yang terlalu sibuk. Kedua, masyarakat reaksioner yang sehingga menimbulkan diplomasi kedua negara terganggu, ada ketegangan, dan rasa kemanusiaan kita sebagai orang Indonesia memang terpanggil. Marah. Rasa kemanusiaan kita, rasa humanis kita sebagai umat manusia di muka bumi ini juga terpanggil. Bukan rasa nasionalisme aja. Tetapi apakah cukup dengan kemarahan itu saja? Apa jadinya, Bang? Contoh kemarin Mahathir ya. Mahathir udah komitmen juga saya lihat. Mahathir. Anwar Ibrahim. Kemarin komitmen. Dia sampai merespon begitu cepat. Dia akan membentuk investigasi yang independen dan segera dilaporkan ke Kedutaan Besar Indonesia. Dan Presiden Prabowo pun begitu keras juga menyikapi, sehingga disambut oleh Anwar Ibrahim tadi itu. Abang melihatnya apa musababnya? Pokok persoalannya ada di mana? Orang berangkat ke sana mau cari kerja, oke.
sebutlah, saya belum tahu apakah mereka legal atau ilegal, tapi intinya adalah banyak penempatan pekerja migran kita ke Malaysia. Iya, Bu. 800.000 orang. Kenapa? Maksudnya apa nggak bisa dibuat? Apa sih masalahnya sehingga orang harus ambil jalur prosedural kalau misalnya mereka prosedural? Iya. Itu yang saya lebih suka, Bung. Pertanyaan ini yang saya lebih suka. Tidak terjebak seperti saya bilang itu dalam sikap reaksioner tadi itu. Kita harus melihat akar masalahnya apa sih? Iya. Akar permasalahannya itu adalah masalah sistem tata kelolanya. Begini, Bung, saya mengamati tata kelola yang dibangun sekarang ini. Sebuah sistem yang good governance, yang baik, transparan, akuntabilitas, terpercaya, dan bisa diimplementasikan itu. Errornya, kesalahannya itu cuma bisa sekitar toleransi mungkin 5 atau 10%. Kalau sistemnya bagus. Sistemnya bagus. Oke. Sekarang kita coba lihat persoalannya. Pertama, terus berulang. Peristiwa para warga negara Indonesia sama warga negara Malaysia terus berulang. Terjadi eksploitasi tersebut dan terjadinya pemberangkatan ilegal. Itu satu. Kedua, terus berulang eksploitasi dan adanya korban kepada pekerja atau kepada warga negara Indonesia. Sektor domestik terutama ya. Bukan domestik aja, Bung. Oh, iya. Nanti saya bilang domestik. Ini akan terus berulang. Terus berulang terjadinya penempatan ilegal. Oke. Dari sini kita sudah bisa baca, Bung. Data yang ada di Malaysia, berapa sih pekerja migran Indonesia ada di Malaysia? Sampai sekarang data nggak ada yang valid, Bung. Tidak ada terkonfirmasi dengan benar. Kedubes menyatakan ada 2,7. Sementara Menteri Luar Negeri beda lagi datanya. Berapa jumlah pekerja migran, berapa pekerja ilegal? Pekerja migran legal, pekerja migran legal tidak terkonfirmasi. BDM juga tidak punya data. Tidak punya data. Artinya ada yang salah di sini. Oke. Tata kelola yang salah. Jadi ada sekitar 50% lebih yang berangkat secara ilegal. Itu salah satu bukti konkret ada kesalahan sistem tata kelola ini. Saya mau mencoba Abang supaya tidak normatif bicara. Seperti bicara ada kesalahan tata kelola sistematis, Bip ya. To the point. Banyak warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia berangkat unprocedural itu apakah karena persoalan rumitnya mengurus berangkat ke sana atau karena terlalu mahal? Karena pernah kita dalam satu kesempatan di podcast kamar sebelah gitu ya, kita menjelaskan rupanya ada banyak rincian-rincian yang harus dibayar oleh seorang TNI untuk berangkat ke Malaysia. Apakah memang demikian? Betul sekali, Bung. Betul sekali. Begini, Bung. Kita harus merubah mindset atau paradigma terhadap pekerja migran ini. Baik Malaysia maupun Indonesia. Ini hukum supply dan demand. Di mana Malaysia butuh, Indonesia butuh supply dan demand. Terus ini juga sesuai dengan hukum push and pull faktor. Oke. Saling ketergantungan kedua belah pihak. Ada penyebab, ada akibat. Karena ini ada hukum sebab akibat, maka terjadilah penempatan ilegal. Apa salah satunya komponen yang paling kuat terjadinya PMI berangkat ilegal? Karena sistem kita terlalu rumit, panjang, dan berbiaya mahal. Itu ya. Sehingga ini, Bu, ini menarik juga lagi, Bu. Rumit dan ruwet itu timbul kecurigaan kita. Kita berpositif thinking aja awalnya. Apa? Karena ada yang mau cari untung di situ. Itu salah satu kita lihat sudut pandangnya. Ini dijadikan modus, dijadikan bancakan secara sistemik, Bu. Oke. Berapa sih sebenarnya berangkat itu kalau mau ke Malaysia itu secara normatif nilai nominalnya? Saya nggak tahu persis, Bu. Variatif banget. Saya pernah ingat dulu saya menonton ulang podcast kita yang lama. Saya lihat Abang sebut misalnya hampir kira-kira 800 ringgit untuk FVCMS, SMS sekitar 250.000 atau 250 ringgit, saya lupa. Iya.
Iya, fakta transaksi. Ini transaksi ini ada mengatakan 35.000 ringgit. Satu orang? Satu orang. 35.000 ringgit. Itu berbagi. Terus, maksud saya gini. Kita ambil contohnya biaya besar tadi itu. Biaya medikal saja, Bu. SML itu ya? SML. Itu sangat tinggi, Bu. Sampai 2.500.000. Satu TKI? Rupiah ya. Yang bayar teman-teman TKI? Dan teman PMI, sorry. Di dokumen, di kontrak kerja, itu ditanggung oleh si majikan. Pemberi ini majikan di Malaysia? Faktanya nggak ada. migran. Ini kebanyakan terjadi di sektor perkebunan sawit, Bu ya. Majikan-majikan perkebunan sawit tadi itu tidak membayar tagihan tadi itu terhadap biaya atau komponen medical check. Akhirnya yang tanggung harus pekerja migrannya. Jadi karena itu, Bu, maka banyaklah PMI berangkat ilegal. Maka ini momentum yang tepat, Bu. Kebetulan Prabowo ini kan presiden baru. Presiden pilihan Anda juga, pilihan kita semua. Itu jangan masuk biar rehat terpisah. Silakan. Jadi saya cuma fokus ke pekerjaannya. Oke. Masalah kemanusiaannya. Jadi ketika Prabowo dilantik ini ada komitmen ya? Bukan komitmen maksud saya. Ada suatu terobosan yang sangat terobosan. Walaupun ada menganggap negatif, tapi sangatnya positif. Ada terobosan. Dulu menangani masalah pekerja migran itu namanya Badan Pelindungan Pekerja Migran. Sekarang naik kelas. Menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Yang menterinya adalah Kakanda kita, Abdul Kadir Karding. Ditunggu ke sini ya, Kanda. Sudah. Jadi ketika naik transformasinya BPDMI ke PDMI, ini momentum yang tepat. Karena ada ekspektasi ya. Ya, bisa jadi ekspektasi. Ini momentum yang tepat dalam membangun paradigma baru. Membangun tata kelola yang baru yang lebih berkemajuan. Bahwa tidak cukup dia urus badan, harus urus kementerian. Bukan kayak gitu maksud saya, Bu. Bukan begitu. Merubah sistemnya yang keliru tadi itu. Sistem ini saya katakan sistem gagal. Kalau sistemnya benar, tidak mungkin 50% lebih memilih jalan ilegal. Kedua, tidak mungkin terjadi penganiayaan. Tidak mungkin terjadi eksploitasi. Adapun itu cuma kasusistik. Ini bukan kasusistik lagi, Bu. Ini sistemik, terstruktur. Makanya saya katakan tadi, suatu sistem yang baik itu apabila human errornya cuma 5%. 5%. Ini lebih dari 50%. Berarti ada yang tidak beres. Salah satu yang ditanyakan tadi, apakah karena faktor biaya? Benar. Bukan faktor biaya aja, Bu. Buat bilang saya tadi. Birokrasi begitu panjang. Dan ini menjadi bancakan-bancakan, Bu. Siapa yang mengambil bancakan ini? Nih. Siapakah pelakunya? Benar memtanyakan ini. Sistem ini gagal itu menjadi santapan, Bu. Santapan siapa aja? Sindikat di Indonesia dan sindikat di Malaysia. Saya tidak menyalahkan Indonesia saja, Bu. Tidak juga menyalahkan Malaysia. Kalau sebenarnya tata kelola yang baik, Malaysia itu, pemerintah Malaysia itu, kalau benar dia, karena ada lebih 2 juta lebih yang ilegal, Bu. Artinya pemerintah Malaysia sendiri secara sistematis atau secara sistemik melakukan penampungan ilegal. Artinya ada sistem yang salah. Ini bukan masalah pengawasan lagi. Pengawasan itu saya anggap lip service aja. Contoh kemarin, lip service-nya malah terjadi tragedi kemanusiaan. Apakah dengan tindakan menembak tadi itu para ilegal nggak masuk berhenti? Tidak. Jalurnya kan banyak, tidak hanya peradilan riau. Ini lip service. Betul. Gini kan karena lip service. Karena ada permainan busuk di sini. Penjaga-penjaga perbatasan itu, baik Indonesia maupun Malaysia, terjadi tragedi kemanusiaan tadi itu. Ini yang berbahaya, Bu. Jadi saya tidak pernah menyalahkan si
APMM apa? APMM, betul. APMM ini petugas ini. Mereka saya katakan juga korban dari sistem, Bu. Dan lucunya pemerintah sangat reaksioner menyikapi persoalan ini. Oke. Tidak substansi dalam mengurai persoalannya sehingga kita temukan titik persoalan. Karena ini saya katakan tadi, ini hukum pasar, supply and demand. Ini gini, Bung, apabila tidak ada tenaga kerja Indonesia di Malaysia, itu busuk tuh. Ya, rusak ekonominya. Mereka. Betul. Dan ekonomi mereka akan terganggu. Oke. Begini, Bung, ada lagi harus saya sampaikan. Jangan salah paham ya. Apa perbedaan antara imigran Indonesia ke Malaysia dengan imigran Meksiko, Amerika Tengah ke Amerika? Ini ada perbedaan. Supaya saya bisa mengurai persoalannya nih. Imigran Indonesia ke Malaysia datang atau menyelundup atau disebut pendatang haram, mereka udah ada pekerjaan, udah ada yang disiapkan di sini. Beda dengan Amerika Tengah, mereka menyelundup masuk ke Amerika, ini tanpa kepastian nih, belum ada. Tuh. Artinya beda kasusnya, Bung. Ya, jangan dianggap ini sebuah merugikan negara. Ya. Di sini ada hukum supply and demand tadi itu, saling membutuhkan, dan mereka berimigrasi. Udah ada dituju, udah ada pekerjaan dituju. Kecuali mereka datang ujuk-ujuk, nggak tahu kemana mereka bekerja, tidak ada, Bu. Ya, Bang Asri, saya sempat tinggal 6 bulan di Malaysia pada waktu itu, dan saya memang menemukan banyak sekali teman-teman saudara-saudara kita WNI bekerja di sana, bekerja di tempat makan, begitu ya. Dan memang ada semacam kebiasaan di Malaysia itu, kayaknya orang Malaysia nggak mau bekerja yang dalam pandangan mereka tidak terhormat gitu loh, rendah gitu. Jadi memang ada kebutuhan soal tenaga kerja di soal itu. Tapi saya supaya ini makin fokus begini. 2002 lalu kedutaan besar kita di Malaysia termasuk Kementerian Tenaga Kerja itu merilis apa yang mereka sebut sebagai one channel system atau sistem penempatan satu kanal ala Malaysia. Yang intinya, seingat saya itu ingin membuat penempatan menjadi lebih transparan, disesuaikan dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Bagaimana nasib OCS itu? Dulu kan sempat ramai dan saya lihat Abang sebagai salah satu kelompok yang paling serius menolak itu karena ngapain dibatasi? Apa kabar sudah 2 tahun OCS ini? Ya, apa ocehan saya kemarin, katakanlah ocehan ya. Atau mungkin saya bisa juga dikatakan kemarahan saya, pernyataan keras saya. Terbukti sekarang kan? Terbukti apa? Ada penembakan. Itu baru satu kasus. Jadi, OCS yang dibangun kemarin itu, saya bilang itu sangat panjang, sudah. Sangat ruwet. OCS menambah keruwetan. Menambah keruwetan. Begini, Bung, cara negara ini mengelola ketenagakerjaan tadi, seperti saya katakan, pull and push faktor tadi itu. Jadi di sini seharusnya negara hadir sebagai fasilitator. Hanya sebagai fasilitator. Memang ada intervensi, tapi nggak begitu dalam. Jadi negara hadir fasilitator itu karena apa? Antara Malaysia, Indonesia itu ada keunikan. Pertama dari segi bahasa. Hampir mirip-mirip lah. Kedua segi budaya. Ada beza lah. Ketiga dari segi agama. Mayoritas sama Islam Muslim. Ini kedekatan emosional sangat besar. Tetapi pernahkah ini dianggap suatu pendekatan yang lebih baik? Maksudnya, adakah tata kelola yang seharusnya benar? Jangan normatif. Jadi, one channel system ini selain rumit, dia mengadopsi juga atau mengeneralisir sistem yang ada di negara-negara lain. Sedangkan Indonesia dia beda, harus pendekatan yang unik. Khusus. Saya ambil contoh. NTT. Ini banyak korban juga NTT nih, Bung. Itu paling banyak biasanya ke Malaysia Timur ya? Ya, Malaysia Timur. Malaysia Timur. NTT datang bekerja di perkebunan sawit melalui Kalimantan. Perbatasan Kalimantan. Pertanyaan kita, ketika masyarakat NTT itu masuk ke Malaysia, mereka rata-rata adalah korban, Bu. Kenapa mereka menjadi korban? Pertama, korban human trafficking. Bukan sekedar human trafficking, Bung. Ini jangan disamakan human trafficking. Tunggu, nanti lagi. Okay. Ada modus human trafficking, ada modus ilegal, modus eksploitasi. Beda derajat ya? Beda derajat. Kasus ketenagakerjaan atau kasus keimigrasian. Itu harus dibedakan, Bung. Jangan disamakan. Okay. Ketika mereka masuk, mereka
cenderung jadi korban Ibu. Kenapa? Mungkinkah orang Indonesia Timur tadi itu, saudara-saudara kita Indonesia Timur itu, mempunyai pendidikan yang mumpuni? Ini ya skill labor lah ya. Karena mereka cuma bekerja sebagai tukang dodos di Malaysia. Tukang dodos itu? Tukang panen sawit itu. Dodos nyebutnya ya. Saya nggak tahu bahasa saya bahasa dodos. Terus kedua, meminta persyaratan misalnya kontrak kerja. Sementara mereka itu nggak bisa baca. Bukan masalah baca, Bung. Bukan itu persoalannya. Tunggu, saya jelasin, Bung. Persoalan mereka itu adalah mereka mensup pekerjaan dari teman yang ada di sana. Contohnya, ada teman saya di Malaysia, tukang sawit. Pak Asnil atau Bung Asnil. Bantu. Saya bantu nih, kerjaannya ada nih. Oke. Dia bekerja perusahaan tadi, tapi saya bantunya ini. Mungkinkah saya punya surat kontrak kerja? Saya kasih contoh lagi yang satu lagi, Bung, supaya lebih paham ya, Bung, tentang tata kelola ini. Iya. Saya orang Padang nih. Saudara saya, atau kalau kami Sanak nama situ, buka restoran di Padang, di Malaysia. Lalu dia butuh saya. Nil, datang ke Malaysia, saya butuh kamu. Sedangkan dia pedagang warung sana, Bu. Mungkinkah saudara saya sana mengikuti tata kelola, tata cara yang dia tentukan oleh negara ini? Jadi kalian informal, kerjaan informal berarti. Itulah, Bung, jangan pandang formal informal. Itulah tugas negara melindungi warga negaranya. Mau formal, mau informal itu. Jangan terjebak dengan kata-kata formal informal. Informal itu juga beranggap juga. Kenapa Anda marah sekali? Itu mindsetnya bodoh, Bung. Merugikan orang. Negara harus memandang bukan korban dan informal. Cara memandangnya adalah pekerjaan layak atau kurang layak. Itu lebih cocok. Jangan informal. Informal itu lebih cenderung terjebak dalam persoalan-persoalan birokrasi, Bung. Legalitas dia. Jadi, saudara saya mengasih saya kerja situ. Saya suka. Saya happy. Ada masalah apa negara ini terhadap saya? Katanya melindungi saya. Siap. Saya kembali lagi ke wajah. Gitu. Jadi jangan pandang itu, Bung, seperti itu. Ya, artinya kembali ke tata kelola kan sementara yang sudah berlaku kan one channel system. Abang kan tetap melihat one channel system memiliki banyak kelemahan. Bahkan menambah kerumitan. Jadi kalau kita tanya nih, Duk, kan pakar beliau nih. Kalau saya tanya misalnya, kita tanya ini, jadi apa masalah penempatan di Malaysia ini? Apakah lebih ke arah penempatannya atau ke arah perlindungannya? Ngomong nanti ini didengar oleh Mas Karding nih. Begini, cara memandang pekerja migran itu jangan dikotomi kayak gitu. Ini jangan secara parsial kayak gitu. Kita harus memandang secara komprehensif. Begini, Bung, orang bekerja itu adalah hak dasar manusia. Bekerja hak dasar. Hak dasar manusia. Dan Komnas HAM pun ada deklarasi universal tentang hak asasi manusia sudah dicanangkan juga. Dan ILO pun menetapkan seperti itu. Itu hak dasar. Di Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita juga pun melindungi itu. Pasal 28 ya. Jadi karena ini hak dasar, apa sih peran negara dalam hal ini? Cara pandangnya ya, ini paradigmanya. Hadir negara sini adalah melindungi itu adalah orang yang berangkat bekerja itu apakah sudah layak? Satu, apakah atas kesadaran? Kesepakatan dua pihak. Artinya sama menguntungkan kedua pihak. Contohnya, hal ini harus sensitif juga nih ya. Karena ada standar yang ditetapkan. Contohnya, saya kerja jam 8 jam dalam sehari. Saya happy bekerja 9 jam itu. Gimana masalahnya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gaji saya katakanlah 1.500 ringgit ditetapkan ke Malaysia. Saya menerima gaji 1.000 ringgit. Atau 2.000 ringgit. Gimana masalah negara? Selagi itu perlu kesadaran saya. Beda dengan eksploitasi, itu nanti kita bahas, Bung. Jadi, ketika mereka tuh berangkat ke luar negeri, maka negara harus hadir memfasilitasinya. Itu pelindungan. Terus, kedua, penanganan masalah. Penanganan masalah. Ketika saya bekerja ke luar negeri, ada masalah. Namanya saya hidup. Saya berintegrasi sosial. Terjadi saya memukul orang, atau saya dipukul orang. Atau saya tidak cocok dengan itu. Majikan saya kabur.
Disinilah butuh kehadiran negara. Saya ambil contoh, Bung. Saya kemarin menangani seorang pekerja migran di Arab Saudi. Kita tahu Arab Saudi di moratorium, mereka tuh pasti otomatis ilegal karena dia berangkat 2022. Oh. Dia menyatakan, Pak, memang benar saya berangkat ke sana ilegal. Tapi sekarang saya udah nyaman, Pak. Kenapa sudah nyaman? Saya dulu majikan kurang ajar, tidak itu hak saya. Tapi sekarang saya belajar. Bertahan hidup, Pak. Akhirnya saya itu bekerja di spa terapis. Spa terapis saya latihan. Terus saya udah gaji 2.500 sekarang, Pak. Dan bisa mencapai 5.000. Rial. Terus, kalau Bapak ingin membantu saya, ya kan? Bantu saya keimigrasian saya. Atau exit mandiri. Bisa keluar secara mandiri. Karena dokumen saya ditahan oleh majikan saya pertama. Jadi maksudnya gini, Bu. Disitulah hadirnya negara. Dia mengambil umpama Filipina, Bu. Pak, saya di sini ada teman-teman saya orang Filipina. Ada orang Maroko. Ada orang macam-macam di sini, Pak. Jadi, bagaimana dengan Filipina penanganannya? Filipina, Pak, kami itu warga negara Filipina itu ketika dia lost dokumen, dia lapor ke kedutaan besarnya kata-kata KBRI Filipina sana, langsung disiapkan, langsung diproses. Tidak seperti di Indonesia, Bung. Nanti bagian Indonesia terus ditangani. Kedua, bagaimana dengan visa dia? Tadi kan paspor, visa dia, legalitas dia di negara sana. Kedutaan besar dia menampung mereka dilatih, Bung. Apa kemauan kamu? Apa keterampilan yang kamu butuhkan? Ada pelatih misalnya terapis, gunting rambut, atau ngelas atau apa, kayak gitu ya. Dilatih situ, Bung. Nanti dicarikan majikan. Setelah jadi majikan, barulah ketemu visanya, Bung. Legal lah mereka. Itu cara penanganan. Situlah seharusnya negara itu hadir. Kita belajar dari Filipina ya. Filipina. Jadi jangan dianggap pelindungan itu seakan nangkep pulangin. Ya, satu-satu sisi, Bu. Begini, Bu, memperketat. Memperketat persoalan. Jangan kacamatanya berketat ya. Memperketat. Lebay. Jadi mungkin salah satu moratorium ini pelindungan. Alasannya itu, Bu. Akhirnya akibat sistem ketat itu, ya jadi makanan empuk para pemain-pemain ilegal. Iya, betul. Karena bagaimanapun rakyat butuh isi perut, Bu. Butuh mencari makan. Makanya kemarin kenapa sih pemerintah itu selalu memandang ilegal? Penyebab ilegal itu siapa sebenarnya? Pemerintah ini penyebab ilegal. Mereka mencari nafkah kok, mencari makan kok. Apakah negara dirugikan? Enggak. Nggak ada negara dirugikan sini. Apakah mereka menjadi penjahat? Jadi narkoba sana? Nggak ada. Kecuali hal-hal kayak gitu. Jadi Prabowo ini harus kita luruskan juga cara pikirnya nih, mindset dia. Maklum, mana mungkin semua dikuasai oleh beliau. Tapi beliau itu jangan terjebak juga dengan cara pandang seakan ini sudut pandangnya persoalan ilegal. Kenapa ini ilegal? Ini harus Prabowo tahu. Kita nggak sepakat. Siapa mau orang bekerja secara ilegal? Nggak ada, Bu. Karena ini manusia. Kau cari barang bisa ilegal. Cetak uang ilegal mana tahu mereka. Fishing ilegal mana ikan goreng ilegal ditangkap nggak ada. Mereka nggak ngerti. Tapi manusia ilegal udah ngerti. Jadi kembali ke soal tadi, artinya Bang Asil berharap Kementerian Perlindungan Pekerja Migran punya terobosan. Salah satu tadi dengan mengikuti skema yang dibuat oleh, misalnya bukan skema, meniru apa yang dilakukan oleh Filipina ya. Lebih ini. Filipina itu lebih sangat saya rasa bagus, Bung. Kenapa ada bagusnya juga? India pun bagus juga saya lihat. Mereka itu kan melihat kewajaran aja, kenormalan aja, Bung. Misalnya ini si pekerja, ini si majikan. Dilihatnya perjanjian mereka itu normatif nggak? Sesuai nggak? Sesuai dengan standar. Kalau udah sesuai, oke. Jalan. Berangkat kalian kerja. Ya. Kedua, ketika ada masalah di atas saja. Begitu. Indonesia enggak. Semua dibuat rumit, Ibu. Panjang prosedurnya. Hal nggak substansi pun dibuat. Contoh ID lah, EKT, EPMI lah, macam lah, inilah. Seakan paling betul aja mereka membuat ini aturan ini, Bung. Maka saya marah. Itu hak organisasi. Sehingga timbul kos, Bung. Dia tinggi.
Dia dari suatu kampung datang gara-gara ke suatu negara, bukan suatu provinsi, ibu kota provinsi. Itu dari kampung biayanya berapa, Bang? Bung. Apalagi di Sumatera itu, Bung. Apalagi di NTT itu berapa dia ongkosnya? Timur kos bawah, kos biaya tinggi. Kedua, Bung, negara ini, dunia ini sudah canggih, Bung. Kenapa tidak bangun sistem digital yang terintegrasi, yang real time? Itu mudah dibuat, Bung. Bukan zaman dahela lagi kita hidup sekarang, Bung. Semua dicatat secara manual. Ini sekarang zaman udah terintegrasi dan ada AI, artificial intelligence. Jadi setelah kemudian sekarang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia naik jadi kementerian, apa ini harapan Abang supaya kemudian misalnya terobosan dilakukan oleh Mas Menteri Karding terutama membenahi persoalan di Malaysia? Masukan. Jadi gini, Bung. Kalau BP2MI atau Kementerian Pelindungan Pekerja Migran itu kan bukan bicara satu negara saja. Bukan berarti kita mengabaikan negara lain ini. Dia bicara bagaimana memperluas lapangan pekerjaan ke masyarakat. Memperluas lapangan pekerjaan masyarakat. Apa yang mesti dilakukan? Karena ini masih berlaku Undang-Undang 18 tahun 2017. Sekarang ini ya? Apa tuh? Proses atau tata kelola penempatan pekerja migran dan pelindung pekerja migran ini masih mengikuti Undang-Undang 18 2017 masih beracuan situ, Bung. Ini kemarin udah masuk prolegnas. Mumpung ini lagi direvisi, mindset lama dalam undang-undang itu yang begitu lebay, terlalu berlebihan dalam pelindungannya, definisi pelindungan atau paradigma pelindungannya, ini momentum yang tepat revisinya. Sudah susun belum Migran Watch-nya? Saya malah bukan lebih susun lagi, Bung. Malah mau launching cara bukunya. Dalam mudah-mudahan minggu ini. Bukan, dalam bulan ini. Bukan. Dalam bulan ini. Terus ini harus dibuka transparansi atau partisipasi publik untuk kita koreksi kembali. Mumpung ini ada direvisi. Karena undang-undang ini apabila tidak direvisi, KPDMI sekarang tidak bisa berproses. Kalau dia berproses, dia akan bisa digugat. Apa yang membedakan kementerian ini sama yang BPDMI? Dulu BPDMI itu semua sebagai operator. Semua tugas regulator adalah di Kementerian Tenaga Kerja. Di Undang-Undang 18 sangat tegas menyatakan itu. Peran pemerintah pusat tadi itu. Pemerintah pusat itu adalah Kemenaker dan BPDMI. Karena ini bertransportasi, BPDMI bertransportasi menjadi kementerian. Ini seharusnya dirubah undang-undang itu. Dan dia memegang dua kuasa penuh. Baik terhadap regulasi maupun terhadap operasinya. Ini mumpung itu, Bung. Kementerian. Kedua, ini saya berharap juga dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran ya. Saya tak menyebut menterinya karena saya lebih cenderung ke tugas tanggung jawab sebuah kekuasaan atau seorang pejabat. Saya berharap ya begini. Kami dulu ataupun saya yakin juga Presiden Prabowo semangat BPDMI bertransformasi menjadi KP2MI naik kelas kayak gitu, pasti semangatnya adalah membuka lapangan pekerjaan. Semangatnya adalah bagaimana menciptakan masyarakat produktif, punya penghasilan. Karena minimnya lapangan pekerjaan, mungkin Prabowo sadar. Saya bukan sudut pandang berbagi kekuasaan, berbagi kue ini, Bung. Tapi saya berpositif thinking. Bahwa Prabowo semangatnya adalah karena minimnya lapangan pekerjaan, maka dia melihat peluang kerja luar negeri ini terbuka, sangat berpotensi menciptakan masyarakat produktif. Dan itu terbukti dalam tulisan saya sekarang di Kompas. PMI itu bisa menyumbang 1% pertumbuhan ekonomi dari target Prabowo 8%. Sekarang kan sekitar 5%. Ditambah 1% dari PMI jadi 6%. Tinggal cari 2% lagi dari mana? Contoh UMKM,
dari perikanan. Enak sekali itu hitungannya 5+1 gitu ya. Bukan begitu, Bu. Ini potensi sudah terlihat. Potensi sudah terlihat. Kenapa? Begini, Bu. Faktanya sekarang dari remitansi yang kita dapat adalah 100 triliun. ya. Yang tercatat adalah 160 triliun. Iya. Kalau kita masukkan ilegal, Bu, itu bisa berapa? 500 triliun. Artinya negara begitu besar kehilangan potensinya Kalau seandainya menjadi ilegal. Dan apalagi dioptimalkan penempatannya, direbut dulu ruang pekerjaan. Lapangan pekerjaan begitu luas. Dari sebuah konsultan mengatakan Komperi 85 juta terbuka kesempatan kerja, Bang, lowongan kerja. Dan berapa negara mengalami kiamat tenaga kerja, Bang? Krisis tenaga kerjaan. Jepang misalnya ya. Itu salah satu aja, Bu. Banyak di Eropa, di Australia, termasuk Malaysia, Bu. Malaysia ini kalau tidak ada pekerja kita, mati mereka ekonomi mereka, Bu. Mati ekonomi mereka. Terus sombong Malaysia. Saya secara pribadi pun emosi juga. Seakan kita ini datang sebagai memberi susah, jongos. Sekarang nggak susah. Saya tegaskan pada Malaysia. Kalau nggak ada tenaga kerja Indonesia, mati ekonomi kalian. Kalau ini bukti, oke, kita tempur sini. Saya bisa dorong migran work, bisa dorong, blokir semuanya. Iya. Bisa aja saya ekstrim kayak gitu. Tapi kita nggak mau ekstrim kayak gitu. Karena ini simbiosis mutualisme. Ya kan? Hukum supply and demand. Tapi apabila Malaysia masih menganggap arogan, menganggap kita ini adalah orang yang menyusahkan hidup negara mereka, itu sangat keliru. Maka Malaysia pun harus memandang pekerja migran Indonesia itu, atau pekerja migran siapapun, orang bermartabat. Dan ini hak mereka. Jangan mereka juga sengaja secara sistematis memperangkap orang bekerja ilegal. Dan mereka memanfaatkan, Bu. Dan saya banyak temukan, Bu. Waktu saya menjadi staf khusus BPMI dulu, saya banyak temukan. Mereka tuh diperangkap, Bu. Pekerja migran kita diperangkap masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, Bu, habis kontraknya habis panen, mereka itu dijebak keluar dan mereka dioperasi oleh polisi sana dan dijadikan duit dan dirampok semua hartanya. Harus bayar soalnya. Ketika ada sidang. Itu bukan sembarangan. Jadi Malaysia itu secara sistematis dan sengaja melemahkan pengawasan. Nggak bisa dibeli oknum. Oh, tetap memang. Nggak bisa. Karena ilegalnya banyak, Bu. Sebuah oknum itu apabila heroin 5%. Ya kan kayak di sini kan oknum tapi banyak di semua tempat. Itu makanya itu pembenaran oknum. Itu nggak bisa disebut oknum. Oknum itu apabila terjadi 5%. Tapi di antara banyak tadi masukan terutama terhadap keberadaan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran disesuaikan dengan revisi Undang-Undang PMI. Sejauh mana Anda pernah komunikasi dengan Mas Karding dan Kementerian PBMI? Sudah adakah komunikasi Migran Watch dengan? Kalau secara formal kita nggak ada, Bung, ya, karena kita itu adalah sebuah NGO ya, non government. Saya harus menyatakan sikap saya. Saya menyatakan posisi saya di mana. Tapi memberikan masukan boleh dong. Boleh, saya kan rajin menulis. Saya rajin merilis. Silahkan aja, cerna. Kalau Siapa tahu kami bisa macomblang. Gitu loh. Jadi gini, Bu. Itu harus juga berubah juga budaya kita, Bu. Jangan sakakan kita tuh karena persahabatan, bukan karena hubungan emosional. Saya lebih cenderung kita bicara negara. Pernah seorang kepentingan yang lebih tinggi ya. Lebih luhur. Saya pernah, Bung, ya, diajak orang, Pak, Bang Asnil, kita ada ketemu nih. Saya tidak ada urusan dengan mereka. Kenapa tidak ada urusan? Itu merepoti saya mau bicara. Tapi kalau bicara tentang negara, merangkak pun mau saya. Tapi saya melihat apa yang abang masukkan itu sesuatu yang berharga tadi. Catatan sebaiknya tidak dalam bentuk tulisan, tapi juga menjadi kertas kerja. Itu harapan saya sebenarnya. Ya, saya lagi membuat itu, Bung. Saya malah bukan salah satu ya dialog tadi itu saya pun welcome aja. Tetapi saya datang atas motivasinya merangkul-rangkul. Saya nggak mau. Ini pertemuan memberikan saran. Tapi kalau motivasinya bagaimana kita membenahi negara, memperbaiki negara ini, membangun peradaban yang bermartabat, berharga, kesetaraan. Saya senang banget. Apalagi menggerakkan masyarakat kita menjadi masyarakat produktif. Sangat senang sekali saya. Artinya memberangkatkan semakin banyak. Saya senang. Faktanya minim lapangan pekerjaan kita Indonesia hingga terjadi pengangguran sangat besar. Memang nggak ada pilihan, lebih baik bekerja di luar. Bukan masalah pilihan aja, Bu.
Begini, ini ada nasionalisme sempit kita. Chauvinisme. Hah? Chauvinisme. Enggak, nasionalisme kita terlalu sempit. Terlalu mengagungan. Negeri rimah ripah loh jinawi. Faktanya nggak ada ketemu. Jadi negara ini udah mengglobal, udah terintegrasi. Jangan dianggap orang bekerja di luar negeri suatu hal yang memalukan atau menghinakan. Ini adalah hukum simbiosis mutualisme tadi, Bung. Iya. Pull and push faktor tadi itu, Bung. Globally ya. Iya, supply and demand. Jadi pasar itu banyak. Pasar barang yang seperti kita temui sekarang, ada orang butuh barang ini, beli sini, seperti itu. Pasar jasa, pasar uang, pasar tenaga kerja. Tidak ada tenaga kerja, lumpuh nih ekonomi. Betul. Di perusahaan bumi aja, berdiri ini aja tidak ada orang bekerja di lumpuh. Mana mungkin kita bisa podcast ini? Kalau nggak ada teman-teman operator kita di sini. Tapi ada satu pejabat kita bilang kita nggak boleh ada yang berangkat ke luar negeri buat menjaga harkat martabat orang Indonesia. Itu nasionalisme sempit tadi itu, Bung. Itu disebut. Secara HAM kata pernyataan itu udah melanggar itu, Bu. Bisa digugat itu. Melanggar hak aku untuk bekerja ya. Hak orang bekerja itu dilindungi oleh HAM. Oke. Kedua, kata-kata itu lucu. Iya kan? Kontribusi itu bukan dipandang bekerja dalam negeri. Tapi kontribusi itu dipandang bagaimana menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Devisanya salah satunya. Jadi, kalau negara luar itu, Bung, udah terintegrasi, kita tuh masih nasionalisme sempit. Masih menggabungkan kejayaan, menggabungkan bahwa kita bisa mandiri. Benar, kita mandiri, tapi bukan anti dengan negara luar dan bukan anti dengan pasar tenaga kerja global. Ini adalah simbiosis mutualisme. Apalagi zaman sekarang sudah zaman artificial intelligence, AI. Jadi artinya negara ini saling bersaing. Investasi faktanya, Bung, membuka lapangan pekerjaan cuma 1,5 juta. Terus apalagi sumbangannya? Dari pensiun orang yang selesai ke 1,5 juta. Kemudian lapangan pekerja per tahun bisa mencapai 5 juta. Masih minus 2 juta. Kalau saya orang BPDMI atau orang KPDMI atau dipercayakan Prabowo, kalau saya jadi presiden Prabowo, pengangguran nggak ada di Indonesia ini. Kenapa? 85 juta? Bukan omong-omong. Iya. Bukan omong-omong. Omong-omong podcast ini. Ya. Bukan omong-omong seperti itu. Bukan omong-omong Prabowo juga. Konkret. Terbuka 85 juta. Dan sekarang jangan dianggap orang seakan bekerja itu harus skill. Enggak itu. Yang dipandang mereka tuh layak dan tidak layak. Kurang layak. Bukan dipandang skillnya. Karena kemampuan teknologi sekarang, kemajuan teknologi sekarang, pekerjaan yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang fleksibel, Bro. Pekerjaan serbaguna, yang adaptif. Kemampuan fisik dan kemampuan keterampilan, Bu. Itu bisa dilatih seminggu, 2 minggu sudah selesai, Bu. Kecuali bahasa. Jadi negara ini nggak begitu rumit, Bu. Dunia ini nggak begitu rumit. Negara ini aja bikin rumit rakyatnya. Yang rumit cuma pikiran para penguasa. Mungkin ada cuan nggak dapat. Beb, silakan Beb. Itu semua ya. Masukan buat kementerian sama presiden udah. Jadi apa lagi, Bang? Mungkin closing statement kali ya. Makasih, Dit. Jadi gini, seperti saya bilang tadi, mumpung ini ada sedang direvisinya Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Ini menjadi momentum tepat dalam membangun tata kelola yang lebih baik, sehingga peristiwa-peristiwa atau tragedi-tragedi kemanusiaan seperti di Malaysia kemarin atau sebelum-sebelumnya atau kedepannya tidak terus berulang. Seandainya pun ada, itu cuma di bawah 5%. Pasti di muka bumi ini pasti ada masalah. Tapi masalah itu diminimalisir. Dan potensi itu bisa dibuat ketika revisi ini berhasil adaptif. Bisa mengadopsi kebutuhan pasar kerja internasional. Dan ini undang-undang ini harus fleksibel. Jangan mengeneralisir. Kadang undang-undang ini main praktis terjebak satu sudut pandang. Contohnya sudut pandangnya
Dia cuma memandang pekerja rumah tangga aja. Sehingga proses dilakukan, proses tata cara orang pekerja rumah tangga. Sedangkan yang pekerjaan fleksibel, pekerjaan konstruksi, pekerjaan IT, pekerjaan perhotelan, pekerjaan yang lain-lainnya, hampir disamakan perilakunya. Ini jangan terjebak juga dalam undang-undang ini. Terus, simpel dalam proses. Itu diharapkan juga. Karena ini hak asasi manusia. Makin rumit atau makin ketat pelindungannya, bukan menyelesaikan masalah, malah menjadi santapan para mafia atau sindikat penempatan ilegal. Itu Bung, closing statement saya. Baik. yang mungkin ya bisa memberi warna pada negara kita. Berarti birokrasi dipermudah, harga mesti murah, terus pemerintah harus hadir Ya, dalam penanganan masalah. dalam penanganan masalah Baik sebelum maupun sesudah, di saat dia bekerja. pra, Maupun saat pasca, sedang. Itu. Cukup, Bu? Saya kira sudah cukup panjang. Terima kasih banyak Bang Asnil Iya. atas datangannya. Semoga podcast kita ini amin, kasih banyak insyaallah, orang. insyaallah. Dan tentu saja hormat kami dan solidaritas kami bagi semua teman-teman pekerja migran Indonesia yang bekerja di seluruh dunia. Salam hormat dan kita berharap Kementerian Perlindungan Pekerja Migran akan melakukan perubahan. Amin. Ya, Oke. saya dan Beb Said undur diri. Bang, makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di obrolan podcast berikutnya. Makasih banyak. Iya.